Untuk langkah yang pertama, siapkan 75 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian 1/4 sendok teh garam, lalu 2 lembar daun pandan. Selanjutnya tambahkan 50 ml air mineral atau bisa juga diganti dengan santan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula larut dan mendidih. Setelah gula larut dan mendidih, selanjutnya masukkan 150 gram kelapa parut kasar. Gunakan kelapa parut setengah tua. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai dengan kadar air menyusut. Gunakan api sedang saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Ini kita masak terus sampai kadar air menyusut atau kelapa menjadi matang. Setelah kadar air menyusut dan kelapa sudah tanak, selanjutnya matikan api kompor, lalu kita angkat dan dinginkan. Setelah unti kelapa dingin, selanjutnya kita bulat-bulatkan. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Langkah berikutnya, siapkan 200 gram tepung beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini opsional, bisa dilewatkan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 150-160 ml air hangat. Untuk air tuangkan secara bertahap. Lalu ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Selanjutnya tuangkan kembali untuk sisa air. Nah, ini kita bisa uleni menggunakan bantuan tangan hingga kalis seperti ini. Kira-kira untuk tekstur adonannya seperti ini. Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya ambil sedikit adonan. Di sini saya gunakan setengah sendok makan. Selanjutnya ini kita bulatkan. Setelah cukup bulat, kemudian bisa dipipihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya masukkan unti kelapa yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Lalu bulatkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulatkan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 150 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu 100 gram gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 600 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap, kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Supaya lebih harum, bisa ditambahkan dengan sedikit pasta vanila. Atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan encer. Selanjutnya tuangkan adonan ke dalam cetakan kue talam. Tuangkan adonan setengah tinggi dari cetakan. Jangan lupa cetakan diolesi dengan minyak sayur. Selanjutnya ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit. Selanjutnya ambil kue bugis yang sudah dibulatkan sebelumnya tadi, kemudian timpa di atas lapisan yang pertama seperti ini.
Lakukan hingga selesai, kemudian kukus selama 20 menit. Selama mengukus jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka untuk tutupnya supaya kuenya tidak melebar. Nah, ini di sini saya tuangkan kembali untuk adonan yang putih atau adonan santan. Selanjutnya ini kita kukus kembali. Jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutup. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 75 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan maizena. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh jeli bubuk. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 300 ml air mineral. Untuk air bisa diganti dengan susu cair full cream. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah dirasa gula pasir larut, selanjutnya masak sampai setengah menggumpal. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah setengah mengental seperti ini kita bisa matikan api kompor. Lalu kita aduk terus, tunggu hingga setengah hangat. Setelah adonan hangat, kemudian tambahkan 2 sendok makan mentega putih. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata hingga membentuk adonan yang kalis. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonannya kalis. Setelah cukup kalis, selanjutnya bagi menjadi beberapa bagian, kemudian tambahkan pewarna makanan, lalu masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Untuk squidnya di sini saya gunakan 104. Selanjutnya untuk adonan langsung bisa kita aplikasikan. Aplikasikan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita bisa tambahkan durinya. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga selesai. Nah, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya untuk motif yang kedua, semprotkan adonan mengelilingi kue seperti ini. Lakukan hingga selesai hingga tertutup. Pastikan kue buggisnya tertutup dengan adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk yang terakhir, tambahkan motif bunga di atasnya seperti ini. Ini menggunakan adonan sisa yang saya tambahkan dengan tepung tapioka. Lakukan hingga selesai, kemudian ini kita kukus kembali selama 20 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutupnya. Kemudian untuk sisa adonan saya tambahkan dengan pewarna coklat. Saya siramkan di pinggirannya seperti ini. Kita kukus kembali sampai benar-benar matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian ini kita bisa angkat dan dinginkan. Setelah kue dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditekan untuk pinggiran cetakan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk pengemasan bisa menggunakan mika puding telur ceplok seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Siapkan 150 gram tepung ketan. Kemudian masukkan ke dalam bowl atau wadah bersih lainnya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan atau dilumatkan.
Kemudian ini kita bisa aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 110 sampai dengan 125 ml santan hangat. Tuangkan santan secara bertahap. Kemudian aduk campur hingga rata. Bisa gunakan bantuan spatula. Kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan. Selanjutnya aduk kembali, campur hingga rata, bisa diuleni menggunakan bantuan tangan. Penggunaan santan bisa disesuaikan dengan kadar kelembapan tepung. Nah, kira-kira sampai seperti ini bisa dipulung. Kemudian kita ambil sedikit adonan lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya tambahkan dengan secukupnya pewarna merah cabai untuk adonan utama. Lalu kita aduk kembali, campur hingga rata, hingga warnanya tercampur. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok makan. Di sini saya menggunakan sendok takar. Lalu kita pipihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah cukup pipih, selanjutnya ambil isian unti kelapa, kemudian letakkan di tengah, lalu bungkus dan tutup dengan adonan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Yang pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok makan, kemudian ini kita pipihkan. Setelah cukup pipih, selanjutnya isi dengan isian unti kelapa, lalu bungkus dan tutup dengan adonan. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian bulatkan. Untuk isian unti kelapa di sini saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kembali ke adonan yang sudah disisihkan, lalu tambahkan dengan secukupnya pewarna hijau. Kemudian aduk campur hingga rata. Setelah warna tercampur, selanjutnya ambil sedikit adonan, lalu pilin memanjang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita letakkan di atas adonan sambil ditekan, lalu kita bikin kembali 1 kali lagi, kemudian letakkan di atasnya seperti ini, menyilang. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 buah. Setelah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam bowl atau wadah bersih lainnya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, lalu 1 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, kemudian tuangkan 200 ml santan. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan. Selanjutnya ini kita bisa tuangkan ke dalam cetakan kue talam yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Tuangkan sebanyak setengah dari tinggi cetakan. Selanjutnya ambil adonan yang sudah dibentuk, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti ini untuk adonan terendam. Langkah berikutnya, siapkan kelakat atau pengukus yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan adonan ke dalam pengukus. Lalu kukus adonan selama 25 menit. Jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutup pengukus supaya adonannya tidak melebar. Jika menggunakan pengukus biasa, untuk tutupnya bisa dilapisi dengan kain. Setelah 25 menit berlalu,
Berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit, selanjutnya ini kita bisa angkat dan dinginkan. Setelah kue dingin, selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasilnya, sangat cantik bukan? Selanjutnya bisa dikemas menggunakan cup puding. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Siapkan 500 gram singkong parut. Untuk singkong, peras dan buang airnya. Kemudian jangan lupa masukkan untuk saripati singkong. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, lalu 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tuangkan 100 ml santan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya, atau bisa juga diganti dengan pewarna hijau supaya warnanya cantik. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna coklat, ini opsional. Lalu aduk kembali, campur hingga rata. Kira-kira seperti ini cukup. Langkah berikutnya, siapkan cetakan kue talam ini. Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya masukkan unti kelapa ke dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kembali dengan adonan. Jangan lupa untuk dirapikan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 buah. Untuk cetakan di sini saya gunakan yang diameter 4,5 cm. Selanjutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam pengukus. Kemudian kukus adonan selama 20 menit atau sampai dengan matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue dingin, kemudian keluarkan kue dari cetakan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam bowl atau mangkok. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioka, lalu 100 gram gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah semua bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 650 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap, kemudian aduk campur hingga rata. Tuangkan untuk sisa santan, kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan cetakan kue talam. Gunakan cetakan kue talam sedang dengan diameter 5 cm. Nah, berikut ini tadi yang saya gunakan 4,5 cm. Selanjutnya, jangan lupa diolesi minyak sayur tipis-tipis. Kemudian tuangkan adonan yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Tuangkan 3/4 tinggi dari cetakan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kemudian siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam pengukus. Selanjutnya kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit. Kemudian timpa dengan kue yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Lalu tuangkan untuk sisa adonan yang kedua. Kemudian kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu,
Berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 75 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam pan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan maizena, lalu 4 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh jeli bubuk, kemudian 1/4 sendok teh garam, lalu tuangkan 300 ml air mineral atau bisa juga diganti dengan santan atau susu. Kemudian aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah gula pasir larut, selanjutnya masak sampai setengah mengental. Gunakan api kecil saat memasak. Setelah setengah mengental seperti ini, bisa dimatikan untuk api kompornya. Lalu aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok makan mentega putih. Aduk kembali, campur hingga rata dan kalis. Pastikan untuk adonan dalam keadaan hangat kuku. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini, masukkan ke dalam piping bag. Selanjutnya, siapkan sepuit. Di sini saya gunakan Wilton 104. Selanjutnya, aplikasikan adonan pada permukaan kue. Kira-kira seperti ini. Lakukan memutari permukaan kue. Nah, seperti ini. Selanjutnya, semprotkan sedikit adonan warna putih atau yang lain. Kemudian semprotkan untuk adonan warna membentuk bunga. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk langkah yang terakhir, semprotkan adonan warna putih. Kira-kira seperti ini untuk durinya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam pengukus. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sisa adonan, ditambahkan dengan sedikit pewarna coklat. Kira-kira seperti ini. Di sela-selanya, lakukan hal yang sama hingga selesai, lalu kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah dingin, selanjutnya keluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditekan untuk pinggiran cetakan. Kira-kira seperti ini hasilnya, kemudian kemas menggunakan cup puding. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah yang pertama, siapkan 125 gram gula pasir, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tuangkan 50 ml air mineral. Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila atau jika ada bisa diganti dengan daun pandan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mendidih dan gula pasir larut. Setelah mendidih dan gula pasir larut, langkah selanjutnya masukkan 200 gram kelapa parut. Gunakan kelapa parut kasar setengah tua. Lalu ini kita aduk campur hingga rata dan masak sampai kadar air menyusut atau kelapa menjadi matang. Setelah kadar air menyusut dan kelapa benar-benar tanak, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah unti kelapa dingin, kemudian ambil sebanyak 1 sendok makan. Lalu bulatkan. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Supaya ukurannya sama, bisa menggunakan sendok takar atau ditimbang. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 350 gram ubi jalar.
Kemudian kukus selama 20 menit atau sampai dengan lunak. Nah, berikut ini setelah saya kukus, selagi ubi masih panas kemudian lumatkan. Gunakan bantuan garpu atau sendok seperti ini. Pastikan benar-benar lembut. Setelah cukup lembut, selanjutnya tambahkan 150 gram tepung beras ketan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah cukup rata, selanjutnya tuangkan 60 ml air mineral. Tuangkan secara bertahap. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Penggunaan air bisa lebih atau kurang, disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari ubinya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian ambil sedikit adonan, lalu pindahkan ke dalam mangkok atau wadah lain. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna hijau tua. Lalu aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini nanti untuk daun. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sejenak. Langkah selanjutnya, tambahkan secukupnya pewarna merah cabai, ini untuk adonan dasar. Lalu campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian bulatkan adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah cukup bulat, kemudian ini kita pipihkan ke dalam. Pipihkan ke dalam seperti mangkok. Selanjutnya ambil unti kelapa yang sudah dibulatkan sebelumnya tadi, kemudian masukkan ke dalamnya. Kemudian tutup dengan adonan. Nah, seperti ini, pastikan tertutup rapat supaya tidak bocor. Lalu bentuk bulat. Setelah cukup bulat, kemudian bisa dibentuk menyerupai buah stroberi. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah cukup bulat, kemudian pipihkan ke dalam seperti mangkok. Lalu tambahkan dengan isian unti kelapa. Kemudian tutup dengan adonan, lalu bulatkan kembali. Setelah cukup bulat, kemudian bentuk menyerupai buah stroberi. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, langkah berikutnya ambil sedikit adonan warna hijau, kemudian pipihkan di atas daun pisang. Kira-kira seperti ini. Kemudian cetak menggunakan cetakan yang seperti ini. Gunakan cetakan motif daun yang seperti ini atau bisa yang lain. Lalu kita rapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tempelkan pada adonan dasar. Kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, beri motif menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan daun pisang. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan dasar, kemudian tempelkan untuk motif daun. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, tambahkan motif bintik-bintik. Gunakan bantuan tusuk sate. Selanjutnya, lapisi dengan daun pisang. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 sampai dengan 22 buah. Untuk yang terakhir, tambahkan cengkeh di sini sebagai batang. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, ini kita bisa kukus selama 25 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Jangan lupa setiap 5 menit sekali buka tutup pengukus. Tunggu hingga uapnya berkurang. Nah, seperti ini. Hilangkan uapnya terlebih dahulu, kemudian tutup kembali. Tujuannya supaya kue tidak melebar. Setelah 25 menit berlalu,
berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit. Supaya glowing, kemudian olesi dengan minyak sayur. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah yang terakhir, tambahkan biji wijen yang sudah disangrai. Nah, seperti ini opsional. Apabila untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik mika kue persegi seperti ini. Berikut ini untuk kue Bugis motif stroberi, siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya super lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.